Selamat datang di Teman Baca Podcast. Teman Baca Podcast dimanapun berada, semoga dalam keadaan baik dan sehat. Hari ini kita sudah kedatangan salah satu sosok inspiratif, girl crush gitu ya, Prof. Seorang profesor kajian gender dari UIN Sunan Kalijaga, sekretaris LPPA, kemudian ulama tarjih PP Muhammadiyah, dan Komnas Perempuan tahun 2020 hingga 2025, sekaligus penulis feminis muslim di Indonesia, Profesor Alimatul Kiptia. Boleh tepuk tangannya dulu dong teman-teman. Selamat datang Profesor, gimana kabarnya? Alhamdulillah, terima kasih Mbak Manda. Gimana kabar Mbak Manda? Alhamdulillah baik, sehat luar biasa di RBC ini. Oke. Hari-hari ini gimana Prof? Kesibukannya? Ya, saya sejak 1 April sudah kembali ke kampus, mengajar setelah 5 tahun 3 bulan menjadi komisioner Komnas Perempuan. Sekarang sedang menyelesaikan buku, judulnya Media, Gender, dan Feminism, yang itu nanti untuk menjadi bahan ajar wajib mata kuliah Gender dan Media di program Magister Komunikasi Penyiaran Islam. Wah, luar biasa sekali emang. Nggak, kalau ngobrolin Profesor Alimatul Kiptia tuh nggak jauh dari kata progresif kalau kata saya. Semuanya dikerjain sama Prof ini, luar biasa. Nah, hari ini Prof, aku mau membahas mengenai beberapa mitos dan fakta mengenai feminisme dan kemudian situasi gerakan perempuan dalam isu-isu pendidikan yang ada. Tapi pertama dulu mungkin kita mulai dari ini ya, beberapa stereotip yang ada gitu. Kayak misalkan feminisme atau gerakan perempuan itu adalah kebencian terhadap laki-laki gitu. Nah, itu gimana sih Prof aslinya untuk temen bisa sharing-sharing sama teman-teman RBC? Oke Mbak Manda, makasih ya. Mungkin teman-teman RBC ya, sebelum kita membahas tentang stereotip atau mispersepsi ya terhadap feminisme ya, mungkin kita sampaikan dulu apa sih sebenarnya feminisme atau feminis itu sendiri. Jadi kalau menurut saya ya, feminis itu adalah seseorang yang menyadari ada persoalan perempuan, lalu dia berusaha menyelesaikan persoalan itu sehingga kehidupan perempuan menjadi lebih baik. Jadi ada 3 unsur ya. Seseorang yang menyadari ada persoalan perempuan, lalu ada upaya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu, hasilnya kehidupan perempuan menjadi lebih baik. Karena itu dengan definisi ini saya dengan percaya diri mengatakan Nabi Muhammad seorang feminis. Kiai Haji Ahmad Dahlan seorang feminis. Ibu-ibu Ngaisiyah, ibu-ibu NA, Imawati, IPM perempuan, dan mungkin juga laki-laki juga ya, karena ini tidak hanya selalu perempuan yang memang feminis, bisa laki-laki, bisa perempuan. Karena punya kesadaran tadi, menyadari ada persoalan perempuan, lalu dia upaya untuk menyelesaikan itu, sehingga kehidupan perempuan menjadi lebih baik. Gitu ya, begitu ya teman-teman. Soalnya banyak saya temui sih Prof di sosial media ya, rata-rata itu sekarang udah mulai mungkin sudah lama terjadi atau makin kesini makin banyak gitu yang merasa bahwa diksi feminisme atau gerakan perempuan itu adalah sebuah ancaman karena ada yang merasa kalau gerakan ini tuh gerakan yang membenci laki-laki atau men's hating. Nah, itu gimana Prof? Ya, kalau kembali kepada definisi tadi ya, maka sebenarnya gerakan feminis itu tidak membenci laki-laki atau man hater ya, bukan itu gitu. Tetapi laki-laki dipandang sebagai partner untuk berjuang menegakkan keadilan dan pemenuhan hak-hak perempuan, baik di dalam keluarga, di masyarakat, ataupun di dalam kita berbangsa dan bernegara. Jadi teman berjuang, bukan seseorang yang dibenci laki-laki itu. Nah, ini akan sangat relevan sekali dengan konteks di Indonesia. Di Indonesia, di dalam tulisan saya tentang Gender Equality Movement ya, yang sudah terbit di salah satu jurnal Scopus, saya temukan bahwa ada keunikan gerakan perempuan di Indonesia itu, yang mana sejak awal perjuangannya itu selalu melibatkan laki-laki. Misalnya Cut Nyadin dengan Tengku Umarnya, Dewi Sartika dengan suaminya, Kartini dengan bapaknya, Aisyah dengan Muhammadiyahnya, Muslimat dengan NU-nya, dan lain sebagainya. Karena itu sebenarnya paling nggak di dalam disertasi saya ya, itu tidak saya temukan responden-responden feminis Muslim itu yang sampai kemudian
meyakini bahwa laki-laki adalah sebagai musuh gitu. Tapi laki-laki adalah teman, partner untuk memperjuangkan hak-hak perempuan. Jadi hanya ada di dalam kepala saja dan belum paham sama Betul, definisi iya. aslinya begitu ya, Prof. Nah, kalau statement yang feminisme itu produk barat, nggak cocok di Indonesia. Nah, itu gimana? Kayaknya udah terbantah di bukunya Prof. Alim ya. Ya, saya kembali lagi. Saya tadi mengatakan Nabi Muhammad seorang Iya, feminis kok gitu. betul. Kan Nabi Muhammad itu coba bayangkan, sebelum Islam datang, itu kan perempuan dalam kondisi yang sangat terpuruk. Ya, kita tahu bahwa perempuan itu menjadi harta warisan. Perempuan tuh ruhnya dianggap tidak kekal gitu ya. Makanya kadang-kadang teman-teman tahu nggak itu yang sok menjadi witches ya, yang sok naik sapu itu loh. Oh, witches, iya. Itu kan penyihir. Betul. Itu kan seringnya penyihir perempuan kan, jarang sekali yang penyihir laki-laki gitu. Betul. Itu karena ada asumsi mitos-mitos bahwa perempuan tuh rohnya nggak bisa ke atas, jadi rohnya tuh nggak kekal gentayangan kemana-mana gitu kan. Itu dulu ya sebelum Islam datang. Lalu juga dipoligami tanpa batas, kemudian bahkan menjadi jaminan hutang gitu. Nah, kemudian menjadi harta warisan gitu ya. Nah, situasi kerentanan ini kan sama Nabi Muhammad atas bimbingan Allah dirubah kan, bahwa perempuan itu juga makhluk yang sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bukan laqad khalaqnal dzakara fi ahsani taqwim kan, tapi insan itu ya laki-laki dan perempuan gitu. Bahwa manusia itu ya sebagus-bagus makhluk, termasuk di situ adalah perempuan. Jadi al-karomah al-insaniyah itu juga terjadi kepada perempuan. Yang kedua ya ruhnya juga sama, kekal gitu, bukan kemudian gentayangan. Ya kayak nenek sihir tadi ya gitu. Enggak gitu kan. Kemudian jadi jaminan hutang jelas dilarang. Jadi harta warisan bahkan sekarang mendapatkan hak waris. Ya kan? Ini menarik ya kalau bicara warisan ya Mbak ya. Kadang-kadang orang itu punya argumen gini ya. Warisan tuh 2:1 itu karena jenis kelamin atau karena fungsi? Apa Mbak? Menurut kamu apa? Kalau saya lihat fungsi sih sebetulnya. Fungsi ya. Ya karena kalau pakai jenis kelamin itu kan dalam satu ayat yang sama nih, yaitu sama-sama surat An-Nisa ayat 11, itu kan kakek, nenek, ayah, ibu itu berapa bagiannya? 1/6 kan? Loh kan kakek nenek kan laki-laki perempuan. Iya. Ayah dan ibu kan juga laki-laki perempuan. Kenapa kalau kakek nenek, ayah, ibu tidak dibedakan gendernya? Ya kan? Tapi kalau anak laki-laki dan anak perempuan kenapa dibedakan gendernya? Karena kan terkait dengan masalah tanggung jawab. Anak laki-laki yang saat itu harapannya dia akan memproteksi saudara perempuannya, ya kan, menjaga ibunya dan sebagainya. Kalau sekarang realitanya tidak menjaga, gimana kan begitu? Ya. Nah, artinya kembali lagi, sehingga dari awalnya perempuan tuh menjadi harta warisan, dia berhak mendapatkan warisan. Di poligami tanpa batas, di Islam kalau menurut saya ya lebih kepada prinsip pernikahannya itu monogami. Kemudian bahkan kadang-kadang ada persoalan-persoalan lain ya yang dianggap sumber fitnah misalnya gitu ya. Nah, itu ya sumber fitnah itu tidak hanya perempuan ya, laki-laki pun juga bisa menjadi sumber fitnah dan sebagainya. Artinya bahwa persoalan-persoalan yang tadi, apakah ini dari barat sih gitu ya? Ya saya pikir ini Nabi Muhammad sudah mencontohkan ayat-ayat tentang egaliter, hadis-hadis tentang egaliter itu banyak di dalam Al-Quran. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya kan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu sebagai khalifatu fil ard. Bukan hanya untuk laki-laki saja. Bahkan kepemimpinan perempuan dalam Al-Quran ya yang dipimpin oleh Ratu Bilqis itu kan kepemimpinan yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kepemimpinan yang sangat sejahtera ya yang dipimpin oleh perempuan gitu. Dan atau ayat-ayat yang lain misalnya fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarahu wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarahu. Siapapun yang berbuat baik ataupun buruk sebesar biji sawi pun dia harus bertanggung jawab. Tidak kemudian yang bertanggung jawab adalah suaminya kan, dia secara personal harus bertanggung jawab. Atau misalnya yang ayat yang sering disitir oleh Aisyah ya, oleh PP Aisyah Ibu Bunga Aisyah ya, itu yaitu An-Nahl 97 ya, bahwa laki-laki dan perempuan itu didorong untuk beramal soleh di dunia ini. Artinya banyak sekali landasan-landasan keadilan dan kesetaraan di dalam Al-Quran yang itu menunjukkan bahwa itu tidak datang dari barat.
Berarti sudah mematahkan statement bahwa feminisme mengancam agama saya. Enggak dong, karena itu udah dari sumbernya langsung udah dan sepanjang Justru sejarahnya. riset saya dalam Mm, disertasi saya, mm, para feminis muslim mm, dengan dibantu mm, alat-alat analisisnya dari feminis sekuler ya, mm, itu justru semakin menguatkan keimanannya. mm. Jadi, Oke. wah, saya kok semakin belajar agama Mm, tentang isu laki-laki perempuan kok semakin luar biasa ya. mm, Islam itu mm. gitu, tentang keadilan dan kesetaraan. Sekarang apa kira-kira yang masih menjadi penghambat secara normatif ya, Mm. yang masih menjadi penghambat bahwa laki-laki dan perempuan menurut Al-Quran itu nggak setara? Apa? Apa menurut kamu misalnya yang masih sering digunakan oleh masyarakat untuk mengatakan nih loh, bahwa laki-laki itu memang lebih tinggi daripada perempuan gitu. Saya udah nggak nemu lagi, Bu. Gimana? Ya misalnya kan yang masih sering dipakai ya, Iya, nabi itu kan semuanya laki-laki. laki-laki. Oh, Bisa lo itu betul. menurut siapa? Iya. Ya kan? Nabi 25 laki-laki itu kan menurut orang Islamic Studies. Hmm. Dalam Al-Quran sendiri kan nggak ada Nabi ada 25 dan semuanya laki-laki. Nggak ada kata-kata itu dalam Hmm. Al-Quran. Artinya kalau kemudian Nabi itu adalah orang yang mendapatkan wahyu, maka ibunya Nabi Musa ketika diperintahkan oleh Allah untuk menghanyutkan bayi kecil Musa, berarti kan dia mendapatkan wahyu. Berarti dia juga bisa jadi nabi dong. Mau mendapatkan wahyu. Ya kan? Misalnya. Atau apalagi? Ya mungkin masalah imam sholat ya. Imam sholat perempuan itu nggak boleh gitu kan. Ya tergantung Islam yang dipahami oleh siapa dulu. Kan begitu. Kalau yang di Tarjih sudah pernah didiskusikan kan? Betul. Di kota ini, di Betul. Malang, itu dari 2010 Tarjih sudah membahas bahwa perempuan itu bisa kok jadi imam laki-laki walaupun ya dalam diskusi itu dalam kondisi tertentu misalnya gitu ya. Tapi entah kondisi apa yang tentu tetap sah kan? Karena syarat jadi imam itu adalah yang paling akrok di antara kalian. Jadi sekarang pertanyaannya, isu mana yang masih ditafsirkan bahwa laki-laki itu lebih tinggi daripada perempuan. Orang itu masih berpikiran vertikal, Mbak. Tuhan, suami, istri. Oh. Nah, itu harus diubah. Biarlah suami tetap di situ, tapi istri diangkat sehingga menjadi segitiga, ya. Tuhan, suami, istri. Sehingga suami dan istri, laki-laki dan perempuan itu setara di hadapan Allah. Oke. Sama-sama manfaat. Mau Sama-sama. suami, mau istri, mau laki-laki dan perempuan. Nah, kalau Ya. di lapangan sekarang nih, Bu, itu mitos mana nih yang paling berbahaya karena membuat korban atau saksi yang tidak bertindak dalam gerakan perempuan sendiri ya? Maksudnya mitos feminisme? Yes, betul. Mungkin yang masih sering disampaikan itu atau yang paling yang pernah saya alami sendiri, feminis itu tidak beragama. Feminis itu tidak practicing religious belief. Jadi pernah ya, saya itu di kalangan orang-orang yang konservatif, religious, yang bukan progresif, itu karena masih dipertanyakan, Bu Alim itu masih sholat nggak sih gitu. Wah. Jadi dipertanyakan seolah-olah kalau sudah feminis gitu ya nggak mau sholat gitu kan. Nah satu sisi ketika saya bergaul di feminis-feminis sekuler, loh itu feminis kok pakai jilbab sih? Itu kan tanda oppression, tanda penindasan. Masa feminis kok menerima penindasan? Gitu kan? Nah jadi kadang-kadang ya gitu, kalau saya itu kan yang benchmarknya ya di buku saya tentang feminis muslim di Indonesia, itu saya mencoba untuk mencari titik temu nih. Ya, to being feminist and being religious in the same time, why not? Gitu ya. Kenapa tidak? Itu bisa ya menjadi seorang agamawan dan juga menjadi seorang feminis ya. Agamis dan feminis itu nggak apa-apa dalam satu waktu yang sama gitu. Sehingga ada titik temunya gitu. Karena itu kembali kepada tadi ya pertanyaan isu-isu yang kadang-kadang masih melekat ya. Itu tadi seolah-olah kalau sudah feminis itu tidak practicing religious belief atau tidak mau berkeluarga atau kalau sudah berkeluarga child free marriage gitu kan, atau dia mendominasi suaminya gitu kan. Orang tuh pada kadang-kadang wah Bu Alim tuh gimana ya suaminya, pasti dia apa itu terdominasi gitu kan Jadi oleh gosip-gosip pribadi gitu ya. gitu ya. Padahal ya cuma cek aja, tanya aja suami saya, dia merasakan Bisa terdominasi langsung enggak gitu loh. dikonfirmasi. Betul. Gitu enggak lah gitu. Nah, kalau dari obrolan kita ini tadi ya, Prof, kalau ternyata memang semua yang stereotip-stereotip buruk di sana itu memang karena kita kurang belajar, kurang membaca,
kurang memahami situasi dan konteksnya. Nah, kalau untuk mengedukasikan hal itu nih sekarang di ranah pendidikan, utamanya di pendidikan formal, situasi Indonesia hari ini kayak gimana, Prof? Pertama, tolong ikuti podcast ini sampai selesai. Betul, itu Nah, dulu ya. supaya nanti pemahamannya utuh gitu ya, tidak hanya sepotong-sepotong gitu ya. Ikuti dulu ya acara ini sampai selesai gitu. Nah, kalau nggak selesai nanti pemahamannya terpotong-potong gitu ya. Nah, cara membaca, cara belajar itu banyak. Termasuk mungkin juga follow juga, bukan hanya follow IG-nya RBC ya, follow-nya di Instagramnya Prof. Alimatul Kiptia ya, langsung dicek ya teman-teman, langsung follow gitu. Itu Mbak-mbak yang di sini sudah follow belum? Nah, ayo langsung follow. Langsung follow dulu. Di situ ada banyak konten-konten perspektif Muslim progresif ya, yang saya pikir enak untuk kemudian di-share kepada masyarakat sebagai sumber belajar gitu. Dan yang ketiga menurut saya jangan alergi lah kalau kita belum belajar sendiri. Karena saya pernah Mbak menemui ada seorang ibu yang sangat mengkritik tentang istilah feminis itu. Nah, ketika saya kasih buku saya, itu bukunya aja masih plastikan. Ketika saya silaturahmi halal bihalal gitu ya, pas mau ikut sholat gitu, itu kan ada rak bukunya loh. Itu kok kayaknya buku saya, loh kok masih plastikan? Tapi kok kemarin dia mengkritik anti feminis gitu loh. Nah, tolong dong, kalau belum baca nggak usah kritik-kritik. Supaya tidak disalahpahami gitu ya. Jadi tolong dibaca secara komprehensif ya, jangan alergi dulu gitu ya. Karena kalau kita tahu kan memang gerakan feminis itu beragam ya gitu ya. Ya memang pernah ada cerita ya sih Mbak. Pernah ada cerita ya tahun 70-an itu di barat ya, bahwa ada sekelompok kecil, saya tidak mengatakan mainstream ya, sekelompok kecil yang dia sebagai bentuk dari perlawanan terhadap patriarki ya. Saat itu ada kemudian mohon maaf ya, BH itu dicopot, digulung-gulung, lalu dibakar menjadi bola api. Gitu. Tapi itu kan sebagai simbol perlawanan budaya patriarki yang karena dia seorang perempuan dia tertindas. Tapi bukan kemudian yang diterima adalah dia tidak mau menyusui karena kemudian apa tadi ya BH-nya digulung-gulung jadi lalu dibawa. Bukan itu gitu. Banyak feminis Muslim itu dia dari riset saya dia menerima kok tugas-tugas reproduksi yang berat. Saya sendiri punya anak 3, punya anak 3 semuanya saya susui semuanya dan lahirnya juga alami semuanya gitu loh. Jadi kalau kemudian saya menyebut saya seorang feminis Muslim ya, feminis itu tidak mau punya anak, tidak mau berkeluarga, tergantung dulu ya feminis yang mana gitu. Gitu walaupun ya memang hak-hak setiap orang ya terhadap tubuhnya ya untuk mau dia tubuhnya itu mau untuk mau punya anak atau tidak misalnya ya memang perlu kita hargai juga. Tapi sekali lagi tidak semuanya feminis itu lalu tidak ingin punya anak atau tidak ingin berkeluarga gitu atau tidak melaksanakan agama gitu ya. Enggak juga ya dalam konteks feminis Muslim. Kalau dalam pengukuhan guru besar saya dulu judulnya adalah Arah Gerakan Feminis Muslim yang mana di sana banyak fokus kepada isu keluarga yang mencoba untuk mendudukkan basic nilai keluarga yaitu keseimbangan, keadilan dan kesalingan ya. Yang saling ridho, saling cinta, saling setia dan macam-macamnya itu, yang kemudian di sana juga tidak ada dominasi, adanya adalah negosiasi, kerjaan domestik dan pengasuhan itu juga menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab ibu aja gitu kan. Lalu juga ketika dia menikah, maka bagaimana tidak melunturkan jati diri sebagai Abdullah dan juga jati diri sebagai Khalifatul fil ard. Jadi kalau sudah menikah lalu kemudian nggak mau kemana-mana, nggak mau aktif lagi di NA, nggak mau aktif lagi di Aisyah, nggak bisa begitu. Tetap walaupun menikah itu tidak melunturkan jati diri dia sebagai Abdullah dan sebagai Khalifatul fil ard. Tetapi ya memang sih penting nih ya mbak-mbak NA yang sedang mengemban tugas reproduksi ya jangan dieksploitasi. Dia berhak untuk bagaimana nyaman dengan tugas reproduksinya itu sehingga mungkin sedikit-sedikit mungkin agak pas masa reproduksi yang berat itu agak berkurang aktifnya di NA ya nggak apa-apa. Tapi bukan kemudian langsung hilang total gitu ya. Tapi kan sekarang ada ya banyak cara-cara untuk
tidak exhausted ya bagi Betul. teman-teman kita yang mengemban tugas reproduksi itu gitu. Apalagi di organisasi-organisasi keperempuanan ya seperti NA-nya Muhammadiyah yang sekarang udah mulai memperhatikan jam rapat mungkin atau fasilitas menyusui dan sebagainya gitu nggak sih Prof? Masih seputar soal edukasi nih Prof. Kalau saat ini di pendidikan formal Indonesia sendiri itu sebenarnya harus dimulai dari mana? Karena kalau sepanjang saya sekolah nih dari dulu banget kayaknya belum pernah saya mengenyam spesifik gitu mengenai berkeadilan gender dalam praktik sehari-hari maupun di kurikulum sekolah di pelajaran-pelajaran gitu. Oke, kalau kita membincangkan hubungan antara feminisme dengan pendidikan ya, sebenarnya ada beberapa poin ya. Yang pertama adalah terkait dengan tanggung jawab mendidik itu, ya. Tanggung jawab mendidik itu adalah ayah dan ibu, laki-laki dan perempuan, bukan hanya ibu saja. Kita ingat bahwa kullu mauludin yuladu alal fitrah. Anak lahir dalam keadaan fitrah, dia mau jadi seperti apa itu tergantung ayah ibunya, bukan hanya tergantung ibunya saja. Yang kedua, Al-Quran, Luqman ya, surat Luqman, pendidikan itu kan surat Luqman ya, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la dzulmun azim. Yang mana Luqman diperintah untuk mendidik biar anak-anak tidak melakukan kemusyrikan kan gitu ya. Nah, artinya laki-laki dan perempuan menjadi tanggung jawab bersama di dalam pendidikan. Nah, ketika itu menjadi tanggung jawab bersama, maka juga perlu diapresiasi bersama. Tolong dong teman-teman yang jadi pengurus di sekolah, masa itu kadang-kadang pelepasan kelas 6 atau kelas kelas 3 SMA, SMP gitu ya. Itu yang disebut hanya nama bapaknya aja. Ibunya nggak disebut itu. Itu gimana? Emang kita nggak ikut mendidik? Aneh gitu loh, ketika pas pandemi aja tiba-tiba perempuan menjadi guru semua mata pelajaran. Semuanya dibleke neng ibu. Gawenya pun yang dipinjamkan juga gawenya ibunya. Tapi ketika celebration, pengakuan, ya, itu ibunya nggak disebut. Anaknya aja yang disebut. Alhamdulillah loh sekarang kayak mu'alimin. Itu juga, kalau mu'alimat sudah sekitar 5 tahun yang lalu ya, itu sudah menyebut ayah dan ibu ketika anak mendapatkan ijazah di panggung, itu disebut. Mu'alimin perlu apresiasi baru tahun kemarin, tapi sudah mulai lah ya. Gitu. Sebelumnya enggak gitu kan. Sebelumnya enggak pas saat itu ya gitu ya. Tapi alhamdulillah mulai tahun 2025 ini mu'alimin juga sudah menyebutkan ya, mu'alimin pusat ya, sudah menyebutkan ayah dan ibu itu juga direcognize, disebutkan ketika anak mendapatkan ijazah saat pelepasan santri itu kan gitu. Nah, itu satu tanggung jawab bersama. Yang kedua adalah tholabu ilmi faridhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Artinya mencari ilmu itu kewajiban laki-laki dan perempuan. Ada kok profesor itu perempuan gitu. Jangan seperti anak saya dulu. Anak saya dulu kelas 3 SD ketika saya dikukuhkan, "Ibu kumisnya mana?" katanya gitu. Kenapa? Karena mental model anak saya saat itu adalah namanya profesor itu seperti di kartun-kartun. Laki-laki pakai kacamata, tua, botak, berkumis, pakai baju putih, ya kan? Sehingga ketika ibunya jadi profesor mau dikukuhkan, "Ibu kumisnya mana?" katanya gitu kan. Nah, akhirnya saya sampaikan, mencari ilmu itu kewajiban laki-laki dan perempuan. Ibumu walaupun pakai jilbab bisa jadi profesor. Karena bayangannya profesor itu pakai gelas ukur itu, Mbak. Tanya juga tuh anak saya, "Ibu produknya apa?" Waduh, apa nih profesor kajian gender untuk menjelaskan kelas 3 SD? Produknya apa gitu kan. Akhirnya saya tanya gini, kamu bahagia nggak di keluarga ini? Iya. Itu produknya ibu, menjadikan keluarga bahagia gitu kan. Nah, jadi intinya kalau kita bicara feminisme dan pendidikan, maka laki-laki dan perempuan itu berhak untuk didorong mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang sama dan juga mencapai ya posisi yang tertinggi ya. Kalau saya profesor di kampus ya memang jabatan tertinggi ya, itu bisa di sana. Sehingga perlu didorong semuanya. Nah, yang ketiga adalah pendidikannya itu sendiri, muatannya. Ya, muatannya itu yang muatan materi-materi atau bahan-bahan ajar yang perspektif keadilan dan kesetaraan, dan juga kalau pakai pedagogi feminis ya, itu menggunakan cara-cara belajar yang memberdayakan. Jadi jangan sampai kadang-kadang metodenya, "Hayo siapa yang tahu ibu kota Indonesia?" Kalau nggak yang ngacung itu aja. Tapi mungkin diganti dengan, "Ayo sekarang semua tuliskan
apa ibu kota Indonesia. Maka dia semuanya akan terlibat untuk menulis gitu. Sehingga pedagogi feminis itu pendidikannya itu lebih pada kolaboratif, bukan kompetitif. Karena kalau siapa yang bisa gitu, kompetitif tuh. Tapi coba tolong tuliskan semuanya, maka itu bisa setiap orang itu involve di sana. Yang dia biasanya pendiam juga involve gitu ya. Sehingga saya pikir relevan sih kalau kita membincangkan tentang feminis dan pendidikan ya, dari tanggung jawab, lalu dengan yang kedua adalah hak setiap manusia laki-laki dan perempuan untuk pendidikan meraih pendidikan tinggi, dan yang ketiga adalah muatannya itu sendiri, muatan dan juga strategi pembelajarannya gitu. Tapi hari ini masih lebih santer di komunitas nggak sih, Prof, dan dialog publik, atau emang sudah mulai banyak ditemui di ruang-ruang formal seperti sekolah? Maksudnya yang apa? Untuk edukasi mengenai gerakan keperempuanan dan feminisme. Artinya gerakan feminis dan pendidikan itu sebenarnya progresnya seperti apa gitu ya? Menurut saya sih getting better ya. Dari tahun ke tahun. Dari tahun ke tahun. Kayak sekarang itu jumlah profesor perempuan semakin meningkat ya. Ya katakanlah kalau gerakan perempuan di Indonesia itu menguat kembali tahun 90-an, kalau orang jadi profesor itu 25 tahun sampai 30 tahun, maka ya tahun-tahun 20-an ke atas ini adalah masa-masanya panen. Profesor perempuan artinya aktivis perempuan yang di kampus, maka ketika sudah 30 tahun dari 90-an itu ya memang sudah waktunya banyak profesor perempuan gitu. Yang profesor beneran ya, bukan hanya insan-insan yang tiba-tiba jadi profesor gitu ada kan. Ya, Prof? Ya, tahulah gitu. Bukan hanya profesor, doktor aja ada gitu kan. Nah, di sana sih gitu. Yang jelas enggak ada di Malang. Nah, artinya memang ini ada ya, menurut saya ada peningkatan-peningkatan itu, dan selain itu, selain jumlah profesor, juga rektor-rektor perempuan saya pikir semakin banyak juga dari sisi pimpinan. Kemudian yang ketiga adalah ini di kampus itu sendiri tentang mekanisme kebijakan untuk menciptakan kampus yang aman. Dengan adanya, kalau dulu kan ada Permendikbud 3021 ya, yang sekarang sudah diganti menjadi Permendikbud Ristek Dikti 55 tahun 2024. Ya, kalau dulu kan pencegahan penanganan kekerasan seksual ya, kalau sekarang kan pencegahan penanganan kekerasan di perguruan tinggi, PPKPT. Per 1 April, 2 April 2025 ini harusnya semua kampus itu dari PPKS menjadi PPKPT. UMM sudah belum? Nah, gitu kan? PPKS apakah sudah menjadi PPKPT belum kan gitu. Nanti dicek ya, mahasiswanya tanyain tuh kepada pihak kampus ya, sudah terinstall belum tuh mekanisme menciptakan kampus-kampus yang aman ya, nyaman, anti kekerasan, karena memang korban kekerasan, utamanya kekerasan seksual sih itu kan memang kebanyakan perempuan ya, sehingga harus ada mekanisme untuk menyelesaikan itu gitu. Itu sih menurut saya. Kalau untuk ya boleh minum dulu. Boleh minum ya. Oke, ya gimana? Boleh. Kalau untuk kasusnya sendiri nih, Prof. Biar minum dulu. Nanti dikat dulu ya teman-teman. Kayak gimana? Nggak apa-apa, Prof. Santai aja kan. Enak live juga. Enak banget. Alhamdulillah enak banget. Kalau untuk grafik kasusnya sendiri, apakah per tahun makin kesini makin udah menunjukkan penurunan atau memang masih banyak banget gitu kasus kekerasan seksual? Sebenarnya sih laporannya semakin banyak. Nah, semakin banyak laporan ini bisa dibaca sebagai sebuah kesadaran yang semakin baik. Jadi kan kekerasan seksual itu kan seperti fenomena gunung es. Sehingga sekarang tuh esnya sudah meleleh. Nah, ketika meleleh itu berarti korban berani untuk speak up, berani untuk melapor. Nah, yang menarik adalah di Komnas Perempuan itu ada kajian 21 tahun Catahu yang kebetulan saya sebagai ketua lead risetnya. Selama 21 tahun dari 2001 sampai 2021 ya, itu kekerasan yang paling banyak dilaporkan itu perkosaan. Nah, setelah Undang-Undang TPKS disahkan dan sejak ada Permendikbud 3021 itu ada, maka kemudian kekerasan seksual non fisik atau pelecehan itu lebih banyak dilaporkan daripada perkosaan. Artinya apa? Artinya masyarakat semakin memahami bahwa kekerasan seksual non fisik seperti
catcalling, ya misalnya assalamualaikum cantik, ya, assalamualaikum ganteng, gitu kan. Nah itu semakin terpahami bahwa itu adalah kekerasan seksual non fisik. Yang kalau itu terbukti merendahkan, maka bisa dipenjara 9 bulan dan denda 10 juta rupiah. Termasuk nih di teknologi, karena kekerasan seksual itu banyak juga yang mengalih ke teknologi. Ini teman-teman Gen Z, mohon maaf sekali ya. Bilang tobrut, itu dipenjara 9 bulan dan denda 10 juta rupiah. Hati-hati itu. Atau aura maghrib, ya kan? Itu kan sesuatu yang kemudian membuat orang nggak nyaman secara fisik ya. Nah jadi hati-hati sekali. Sekarang juga bapak-bapak dosen ini utamanya ya, hati-hati loh. Sekarang banyak mahasiswa yang sudah pada cerdas memahami bentuk dan jenis kekerasan seksual. Jangan kemudian melakukan hal-hal yang membuat bapak malu gitu kan, nanti kalau sampai dipanggil oleh Satgas PPKS. Jadi alhamdulillah sekarang semakin meningkat laporannya, sehingga artinya Civitas Akademika semakin memahami bahwa dia tidak boleh diam saja, tapi dia harus speak up. Dan karena mekanisme baik dari pidana maupun kadang-kadang di kampus pakai mekanisme administrasi ya penyelesaiannya ya. Nah itu sudah semakin banyak terbukti bahwa itu terjadi dilakukan rekomendasi-rekomendasi dari Satgas PPKS itu di follow up ya oleh pimpinan. Kita tahu ya Satgas PPKS di perguruan tinggi negeri itu kan sudah 100% semuanya ada. Yang swasta juga sudah hampir separuh lebih ya kalau tahun kemarin ya. Sekarang saya yakin sudah semakin banyak. Nah ini adalah menunjukkan adanya budaya baru ya di kampus untuk menciptakan kampus yang aman dan nyaman sehingga potensi akademik itu bisa dikuatkan secara maksimal gitu. Oke, baik Prof. Nah kalau kesadaran tentang keadilan gender, kemudian feminisme ini sendiri, itu sebenarnya siapa sih Prof yang harus paham? Apakah gurunya, apakah orang tuanya, atau orang-orang penting dalam organisasi, atau malah semua orang? Kalau secara prinsip nilai, everybody can be feminist. Secara prinsip nilai ya. Tapi kalau secara ilmu pengetahuan tentang memahami gerakan nggak harus semuanya sih gitu. Nggak harus semua orang tahu gerakan feminis itu kayak apa, teori-teorinya kayak apa ya nggak perlu tahu. Tapi secara prinsip bagaimana tidak merendahkan orang lain, bagaimana meyakini bahwa perempuan itu juga bermartabat, sama bermartabatnya dengan laki-laki, ya kan? Bahwa perempuan itu juga tidak boleh hanya dikasih beban-beban berlebih, bahwa perempuan itu bukan hanya dianggap sebagai sumber fitnah gitu ya. Karena begini ya, kalau kita bicara sumber fitnah, ketika kita menganggap perempuan itu sebagai sumber fitnah, lalu dia ditutup, nggak boleh kerja, nggak boleh ini itu, jilbabnya pun juga harus betul-betul panjang, lebar, tidak berwarna misalnya gitu ya. Ya boleh-boleh aja. Tapi kalau cara atau motivasi menggunakan itu dianggap sebagai sumber fitnah, menurut saya berarti pada saat yang sama itu menganggap laki-laki sebagai orang yang tidak pernah mampu mengendalikan nafsu seksualnya. Karena kalau nggak ditutup, berarti nafsunya muncul gitu loh. Kan masa sih laki-laki Indonesia segitunya? Gitu kan. Enggak lah gitu. Gitu kok Mas? Enggak toh? Oh enggak itu kan di sini enggak gitu kan. Ya kita adalah laki-laki yang kuat imannya. Ya walaupun melihat perempuan ya kita tundukkan pandangan kan gitu. Nah, sehingga ini saya pikir penting gitu ya. Makanya sering di beberapa kesempatan saya sampaikan sumber fitnah itu bukan harta tahta wanita. Kok Mbak? Apa yang harta tata laki-laki? Sumber fitnah itu kalau disingkat hati AQ. Apa itu hati AQ? Harta, tahta, asmara, dan kuota. Wah, kuota. Asmara yang tidak pada tempatnya. Jadi mungkin kalau saya sebagai seorang perempuan sumber fitnah adalah pria, bukan wanita. Kan gitu. Nah, ini penting karena kalau itu tidak rethinking, tidak lakukan perubahan, maka ketika terjadi perkosaan perempuan dianggap sebagai sumber fitnah dan dialah yang kemudian harus disalahkan. Begitu. Kebanjiran fakta nggak sih? Nah ini mungkin pertanyaan terakhir apa nih Prof? Satu pesan gitu yang bisa dilakukan untuk para pendengar ini yang jadi guru, orang tua, mahasiswa atau bahkan pemimpin-pemimpin organisasi untuk mewujudkan fakta kesetaraan. Kalau dari Prof Alim gimana? Sebelum ke sana
untuk yang di pendidikan dulu ingin saya sampaikan ya, ibu-ibu atau bapak-bapak dari guru PAUD sering memberikan kesempatan yang sama untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Hanya saja motivasinya itu adalah untuk motivasi berlatih supaya percaya diri. Mimpin doa misalnya. Oh, oke. Ya kan? Iya, Itu iya. ketika PAUD itu nggak dibedain tuh laki-laki perempuan. Tetapi terkadang ketika sudah mulai SMP, SMA, itu memimpin doa itu hanya diberikan kepada laki-laki aja. betul. Karena tadi dianggap perempuan sebagai sumber fitnah, aurat dan macam-macamnya. Tolong dong, itu diubah itu mindsetnya gitu kan. Masa ketika PAUD egaliter, ketika SMP, SMA menjadi nggak karu-karuan begitu gitu loh. Sehingga ini penting ya. Jadi sejak dini niatkan ketika memberi kesempatan yang sama untuk adik-adik PAUD kita, baik laki-laki maupun perempuan, itu bukan hanya supaya mereka melatih atau terlatih bicara ngomong atau terlatih memimpin. Tapi memang mereka laki-laki dan perempuan punya hak yang sama untuk dia bisa menjadi pemimpin kelas atau pemimpin doa ya, ataupun lainnya gitu. Jadi tadi apa yang terakhir? Pesan buat para pelaku pendidik gitu, guru, orang tua. Pesan ya kalau kita bicara feminisme secara umum, pesannya tolong dong jangan alergi dulu, baca itu buku yang saya kirim dibuka ya, plastiknya gitu ya, jangan belum dibuka masih plastikan tapi sudah mengkritik, nggak boleh. Akademi Feminis Muslim itu di lonceng gitu ya, gitu. Saya tidak begitu yakin sih yang punya buku akan mendengarkan ini. Tapi kalau mendengarkan ya alhamdulillah kan begitu ya. Nah itu jadi penting untuk belajar tentang istilah-istilah yang selama ini kita anggap kurang pas atau nggak cocok gitu ya dengan konteks Indonesia. Karena sebenarnya saya sebagai penulis saya sebagai penulis feminis Muslim di Indonesia yang kita juga punya forum wakaf keilmuan yaitu Akademi Feminis Muslim, itu semakin dalam kita pahami nilai kesetaraan dan keadilan yang bersumber pada Quran dan hadis, maka sebenarnya semakin luar biasa Islam itu bicara tentang keadilan dan kesetaraan. Karena itu marilah kita menghidupkan nilai kesetaraan dan keadilan, menempatkan laki-laki dan perempuan itu setara di hadapan Allah, ya tidak ada orang nomor 1, nomor 2, semuanya adalah equal di masyarakat. Itu dimulai dari cara berpikir kita, diri kita sendiri, keluarga kecil kita, masyarakat kita, dan mungkin itu akan menjadi perspektif dimanapun kita berada. Entah kita sebagai guru, sebagai dosen, sebagai pengusaha, sebagai apapun profesinya, ya itu akan menjadi perspektif ya untuk menghargai laki-laki dan perempuan secara setara. Saya pikir itu ya. Wah, luar biasa sekali. Boleh tepuk tangannya dulu teman-teman. Luar biasa sekali. Buat saya sendiri, saya bisa menyerap banyak hal sekali, Prof, untuk obrolan kita hari ini. Mungkin nanti kapan-kapan lagi kita bisa bertemu dan membahas topik lain. Nah, mungkin buku terbarunya nanti bisa kita bedah di sini ya. Betul. Nanti ditunggu waktu. Insya Allah nanti September akan terbit karena akan saya gunakan untuk ngajar saya gitu ya. Mumpung kembali ke kampus kita nikmati gitu ya untuk berkarya gitu ya. Insya Allah nanti bukunya media, gender, dan feminisme di konteks Indonesia. Dan nanti akan kita terbitkan juga di Saudi Arabia, di konteks Saudi Arabia, karena memang kita sedang kerjasama dengan King Faisal University untuk buku ini. Gitu. Luar biasa sekali. Ditunggu Prof bukunya. Insya Allah. Semoga kita bisa segera menikmati karya beliau yang terbaru nantinya di bulan September mendatang ya. Siap. Lancar terus Prof. Semoga sehat selalu juga. Terima kasih banyak sudah mau sharing-sharing sama kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Makasih Mbak Amanda. Terima kasih teman-teman semuanya.